Apa maksud dzatullah iku wujud roh dalam diri jenengan iku Pak. Itu dzatullah. Sifat apa maksudnya? Wujud kang aran makhluk. Asma nama makhluk. Iki wujud blegere niki lho. Jadi sifat itu bleger niki. Lah, sifatnya makhluk bagaimana? Ada dua. Ada sifat yang muncul dalam hati kita, basariyah. Yang kedua, basiroh. Basariyah berarti mengikuti seruan hawa nafsu. Basiroh mengikuti seruan Allah. Munculnya adalah karakter-karakter atau sifat-sifat yang mulia, berarti golongan negara ngamarta. Afngal iki adalah gerak penggawean, obah apa ya, pekerjaan ngono ya. Af'al pekerjaan. Sekarang petang perkara ini Pak, 4 perkara ini jadi satu, disebut urip atau hayat, hidup. Oke. Izin bertanya Gus. Dulu saya pernah belajar sedulur papat lima panceriku Gus. Yang mau saya tanyakan, apakah pelajaran tentang sedulur papat lima panceriku sama dengan ajaran Dinu Tauhid ini Gus? Yang nomor 2, saya belajar tentang kitab Bayanu Alif. Ada yang saya bingung tentang masalah zat, sifat, asma sareng af'al. Di sini zat af'alnya zahirnya asma, asma zahirnya sifat, sifat zahirnya zat, atau zat batinnya sifat, sifat batinnya asma, asma batinnya af'al. Mohon untuk dijabarkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami urai pelajaran ilmu sejati dulur papat limo pancer, pertanyaannya apakah sama dengan dinul haq? Betul. Tapi mohon maaf saudara saya yang belum pernah mengerteni pelajaran di dalam ilmu sejati itu, apabila protes mohon maaf. Lebih-lebih saudaraku yang paham betul tentang ilmu syariah belum ngerti ilmu tauhid mesti protes, bahkan mengatakan dzalika dzalalatun, itu ajaran mohon maaf sekali lagi, bukannya aku membela saudaraku yang di Kejawen, enggak. Saya berkata apa adanya. Kakang kawah adiari ari-ari. Semua itu adalah sebutan. Yang sebutan itu ada di dalam diri semua manusia. Pasti itu ada. Kalau secara biologis, itu bukan ahli saya. Mohon maaf, tapi sama.
cuman sebutannya beda. Kakang kawah di dalam biologinya apa? Ari-ari itu disebut apa? Di dalam biologinya ada sebutan sendiri. Dan semua pasti terjadi pada diri manusia. Intinya gini Pak, prosesnya. Sebelum disebut ruh, menurut surat Al-Anfal, tolong dikoreksi barangkali enggak sesuai, ayat 72. Sebelum Allah menyatakan bahasa ruh, itu Allah mengatakan bahasa jiwa. Bahasa jiwa kalau diarabkan nun fa sin, nafsu. Ketika nafsu itu ditanya, jiwa itu ditanya, man ana wa anta. Nafsu menjawab, ana ya ana, anta ya anta. Akhirnya nafsu itu dimasukkan Allah dalam penyiksaan yang ribuan tahun. Akhirnya nafsu ditanya lagi, man ana wa anta. Akhirnya jawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu ya Allah, dan jenengan itu adalah Tuhanku. Akhirnya alastu birabbikum, terakhir itu, betulkah kau berani membawa amanah menyembah hanya padaku? Jenengan jawab, bala syahidnya, injih. Oke. Mengapa harus ada kakang kawah adi hari-hari? Mengapa harus ada nafsu sifat basariyah dan basiroh? Itu karena kita itu sudah sanggup berjanji membawa amanah. Apa amanahnya? Kita akan mengajak terhadap saudara kita di dalam nafsiyah dan di dalam basariyah dan basiroh itu menghadap memuji hanya pada Allah. Akhirnya sudah ditandatangani Allah, distempel nek cara bahasa guyon iki gini, des sah. Wes. Ini akan kelihatan Pak. Maksud daripada dawe Allah, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Amanah jenengan sebagai khalifah, pemimpin, mimpin nanggone nafsu nih. Kapan itu terjadi? Ketika saat kita menjelang dewasa, akil baligh, udah dihadapkanlah Allah menghadapkanlah untuk menguji kita terkait dulur papat tadi. Apa yang terjadi? Kita semua manusia justru kita mengikuti apa seruan nafsu, bukan kita mengikuti seruan Allah. Diajaklah kita untuk hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, untuk mengikuti seruan nafsu, yaitu bercinta, berkasih mesra, memuji selain Allah. Wes, iki proses kita. Cuman bagaimana kita sebelum kematian syariat datang, kita itu sudah wa inna ilaihi rajiun,
setelah innalillahi. Lah ini nanti jawabannya juga ada di nomor 2. Allah sing tak maksud ilahun wahid, Nur Muhammad, Ruh, Insanul Kamil. Ini proses innalillahi. Pun. Lah sekarang bagaimana proses wa inna ilaihi rajiun? Sehingga di situ di dalam ajaran kejawen itu ada istilah sangkan paraning dumadi. Wa inna ilaihi rajiun. Anda akan bisa melaksanakan proses wa inna ilaihi rajiun sebelum meninggal atau sangkan paraning dumadi, jenengan harus menafikan, memfanakan seluruh nama ini. Sebutan napa niku? Lah iya ora ono apa? Apa? Itulah Pak proses kholwat jenengan lewat sirul asrar untuk masuk di alam fana sehingga bisa musyahadah. Nek wis musyahadah akhirnya innani anallah, yang ada adalah wujudku Allah. Nanti nafsu-nafsu tadi sudah nggak ada, sudah apa? Sudah fana semuanya. Sehingga di dalam ilmu sejati itu ada makalah ini. Sama niling-niling. Sing kosong iku berisi, sing berisi iku kosong. Wis. Kita wong syariat tok ditukno ngono wis ndasi ngelu, Pak. Ora ketemu jawaban. Saya juga begitu waktu tahun 75, 76, 74 BA 75, 76. Ebes ngomong tondone wong sing wis ketemu Allah, wong iku kalau sudah ketemu susuane angin. Saya gara-gara dijotos ambek Ebes itu ngomong sudah ketemu, Pak. Tadi di sawah ada lesus. Gini ku gara-gara gua dijotos Ebes itu. Duduk. Ada yang mengatakan kuwi nek wis ketemu gali kangkung, yaitu ternyata maksudnya adalah jikalau Anda sudah lepaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang melakukan, maka itulah kosong. Kosongkan itu. Qur'ane Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, he kaumku, jikalau kau betul-betul bertobat nang Gusti Allah, nanggone Tuhanmu, dan kau diterima tobatmu, satu hanya, faktulu anfusakum, patenono dirimu. Maksudnya patenono keakuanmu. Dijawab kali Syekh Ibnu Athaillah. Niku wau kan zamane Nabi Musa. Syekh Ibnu Athaillah kan dereng dugi. Akhirnya dijawab di dalam makalahnya kitab Hikam, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen sing jero wujudmu he makhluk di dalam bumi bumi kefanaan itu. Dalane ya napa? Lah niki lho ket biyen gak dituturno dalane caranya bagaimana kita menafikan keakuan kita, caranya bagaimana menafikan istilah ilaha dan mengisbatkan ilallah.
dan bagaimana cara kita untuk membuang jauh wujudnya selain Allah itu. Ini gak dituduhkan, ya, gak ditunjukkan dari dulu. Kula saja sampai munyer-munyer puluhan tahun, Pak. Ternyata mak pludit dikir sirul asrar. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Yang 41 itu ada kesambungan dari surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Itu sambungannya. Bisanya kau bertemu Tuhanmu, kau harus mohon maaf berzikir sejati nih zikir tadi. Wes, sekarang wis enak, Pak. Jenengan iki wis kadek soro-soro. Cara permen kari ngemut tok lho. Permen tinggal ngemut tok dulu ya Allah, sampean takok para sepuh-sepuh nih ya Allah. Sampai jungkel memaknani dari makalah para Rama. Lo estu sekarang sudah digelar. Terus pertanyaan kedua mang apa? Lali aku. Mengenai zat, sifat, asma, Oke. Dat perwujudannya dalam diri jenengan yang disebut ruh. Datullah, sifatullah, asmaullah, afngalullah. Pun wong Jawa biyen mboten fasih zatullah ngono mboten. Datullah, sifatullah. Pujian lah ngono to. Wis petang perkara ini Pak jadi satu, namanya hayat atau hidup. Tapi sebelum saya ringkas, apa dzatullah? Yaiku wujud ruh. Sing syariat tok durung paham, ojo dipeksa. Berarti Allah iku roh ya, ngono kok. Dadi iku roh ya. Sik ta. Kuwi ojo takon ngono nek gak paham. Nek wis paham takok gak apa-apa. Itu ada kaitannya dengan sing kula hapus wau. Apa maksud dzatullah iku wujud roh dalam diri jenengan iku Pak. Itu dzatullah. Sifat apa maksudnya? Wujud kang aran makhluk. Asma, nama makhluk. Iki wujud blegere niki lho. Jadi sifat itu bleger niki. Lah, sifatnya makhluk bagaimana? Ada dua. Ada sifat yang muncul dalam hati kita, basariyah. Yang kedua basiroh. Basariyah berarti mengikuti seruan hawa nafsu. Basiroh mengikuti seruan Allah. Munculnya adalah karakter-karakter atau sifat-sifat yang mulia, berarti golongan negara ngamarta. Afngal iki adalah gerak penggawean, obah apa ya, pekerjaan ngono ya. Af'al pekerjaan.
Sekarang petang perkara ini Pak, 4 perkara ini jadi satu, disebut urip atau hayat, hidup. Kalau kita sudah bicara hidup, itu ada 2 poin. Bagi orang ahli hijab mesti ngomong aku urip sebab diuripi yang maha urip, maha hidup. Maksudnya Gusti Allah. Allah. Berarti ada 2 Mas Yan. 1. Nomor 2 ahli syuhud. Aku urip aku iki, aku urip sejatine urip yaiku Allah. Kalau sudah ada di situ, maka ketika saat memandang, membaca ruh makhluk, wujude makhluk namane, penggawean ini semuanya terangkum menjadi satu, namanya ana atau ingsun yang nang tajali, atau bahasa Arabnya nafsu. Diri. Man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Ya wes iku. Jadi semuanya nama-nama itu sudah nggak ada bagi beliau. Yo iki wis akhirnya, ayo kok sebut apa iki nek wis gak ono apa-apa iki. Wocon. Inilah sejatine yang kosong iku berisi. Yang berisi ini sebetulnya gak wujud. Yang wujud iki gak wujud. Sing gak wujud iku sejatine wujud. Siapa di antara kita tatkala sudah nyata wujudnya Allah, maka tak akan wujud selain Allah. 1. Nomor 2, siapa yang selain Allah itu masih kita anggap wujud, sampai ndas buta nggak akan tahu wujudnya Allah. Bahasa hadits qudsi kalau nggak salah, man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhan. Berarti dirinya ini hidup iku lho, ya iku ingsun. Lo ngaji ngene biyen tahun-tahun sing sih ditutupi pokok langsung digibeng sampean. Tahu digibeng? Apa ya digibeng ya? Wis langsung disikat. Entek. Nggih.